Perkenalkan, nama saya Nelsi Despia, NPM saya 1751151. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Batam. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan latar belakang skripsi saya, yaitu ketenagakerjaan, hubungan kerja, kebijakan pengupahan kepada tenaga kerja oleh pemberi kerja, dan penerapan upah minimum di Kota Batam. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia merupakan negara berkembang dengan perekonomian yang terbilang rendah. Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari yang namanya ketenagakerjaan. Dalam ketenagakerjaan, salah satu yang tidak terlupakan dan menjadi unsur penting yaitu tenaga kerja, yang mana tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan pemberi kerja, di mana pemberi kerja membutuhkan tenaga kerja untuk dapat menjalankan pekerjaannya, dan tenaga kerja membutuhkan pemberi kerja untuk mendapatkan upah untuk menjadikan mata pencariannya. Yang mana ketenagakerjaan dan hubungan kerja ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu kebijakan pemberi kerja dalam pengupahan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pekerja yang sudah melakukan kontribusi terhadap perusahaan, yang mana pemberi kerja harus memberikan upah sesuai dengan upah minimum kota sebagaimana penerapan upah di Kota Batam yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan Keputusan Gubernur Nomor 1047 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kota Batam 2020. Adapun rumusan masalah pada skripsi saya yaitu yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan upah minimum di Kota Batam. Lalu yang kedua, apa akibat hukum yang timbul kepada pemberi kerja jika memberikan upah di bawah upah minimum kota kepada pekerja? Lalu, adapun tujuan dan manfaat penelitian saya, yaitu tujuannya yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan upah minimum kota di Kota Batam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pemberi kerja jika memberikan upah di bawah upah minimum kota kepada pekerja. Dan adapun manfaatnya yaitu yang pertama, peneliti berharap bahwa dengan disusunnya skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang terutama yang berkaitan dengan praktek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diupah di bawah upah minimum Kota Batam. Lalu yang kedua, selain manfaat teoritis, peneliti juga berharap penyusunan skripsi ini memberikan manfaat praktis kepada pembaca seperti menambah wawasan pembaca mengenai analisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan upah minimum Kota Batam. Kemudian lanjut pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan konseptual. Di sini saya akan membahas 4, yaitu yang pertama ketenagakerjaan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, pemberi kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang perlindungan hukum tenaga kerja, di mana suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Lalu yang ketiga adanya pengupahan, di mana kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pekerja yang melakukan kontribusi terhadap perusahaan. Lalu yang keempat ada Kota Batam, di mana Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya. Lalu lanjut pada landasan yuridis. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan yang terakhir ada Keputusan Gubernur Nomor 1047 Tahun 2019 tentang upah minimum Kota Batam pada tahun 2020. Lalu yang ketiga adanya landasan
teori, saya menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philippus M. Hadjon, di mana tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dan pada pembahasan selanjutnya yaitu pada bab 3 yaitu metode penelitian, saya akan membahas tentang jenis penelitian. Di sini saya menggunakan jenis yuridis normatif, di mana yuridis normatif ini suatu jenis penelitian yang mengkaji suatu hukum tertulis yang meliputi berbagai aspek seperti penelitian hukum, lalu peraturan-peraturan tertulis, lalu hubungan dengan pustaka karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Mengapa saya mengambil jenis penelitian yuridis normatif? Karena pembahasan saya merupakan terkait dengan suatu peraturan perundang-undangan. Dan pada pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian, saya akan menjelaskan terkait jenis penelitian. Di sini saya menggunakan yuridis normatif. Kenapa saya menggunakan yuridis normatif? Karena pembahasan saya mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Lalu ada jenis data. Di sini saya menggunakan bahan hukum sekunder, di mana bahan sekunder ini merupakan salah satu jenis data yang mana bahan dari suatu penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber tertulis, yang mana dalam isi sumber tersebut membahas terkait dengan bahan hukum primer layaknya dokumen atau suatu arsip yang milik pribadi atau lembaga yang menjadi objek ataupun subjek dari penelitian. Lalu yang ketiga, adanya teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan yang pertama studi pustaka, yang mana terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan Keputusan Gubernur Nomor 1047 Tahun 2019. Lalu kedua, saya menggunakan observasi. Dalam hal ini saya telah melakukan suatu pengumpulan data dengan melakukan observasi dengan mendatangi beberapa kantor hukum yang berada di wilayah Kota Batam, dan juga melakukan kunjungan kepada kantor dinas Ketenagakerjaan Kota Batam untuk mendapatkan data yang saya butuhkan. Lalu ada wawancara. Saya telah melakukan wawancara dengan beberapa pekerja pada kantor hukum di Kota Batam, yang mana dalam hal ini saya lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan terkait dengan pembahasan yang saya perlukan dalam penulisan ini. Lalu ada kuesioner. Teknik pengumpulan data ini saya memberikan kuesioner kepada beberapa pekerja pada kantor hukum di Kota Batam, yang kemudian dalam kuesioner tersebut saya mendapatkan data yang saya butuhkan dalam penulisan ini. Dan yang terakhir ada metode analisis data. Saya menggunakan metode analisis data, yaitu analisis kualitatif, yang mana metode ini didasari pada filsafat post-positivisme, yaitu metode ini kurang lebih dilakukan dengan cara deskriptif seperti lewat hasil wawancara dan lainnya, sehingga dapat dikatakan lebih bersifat umum dan fleksibel dalam menganalisis data. Sekian presentasi saya terkait bab 1 sampai bab 3. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.